Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Toli-Toli, kami kembali hadir dalam obrolan budaya. Pendengar dan juga penonton berbicara tentang wanita. Wanita adalah sosok yang begitu hebat, begitu kuat, dan bagaimana sebenarnya perempuan serta kepemimpinan dalam budaya Kabupaten Toli-Toli. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah begitu hebat mendampingi saya di sore hari ini. Begitu cantik-cantik, semangat sekali, inner beauty-nya kelihatan, alhamdulillah. Kita menyapa Ibu Andi Irmayanti Asis, SSTP MSI selaku Camat Baolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Selamat sore. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar baik hari ini. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian pendengar dan juga penonton, yang kedua Ibu Haja Leli Husna Bantilan Esos MM selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Assalamualaikum Ibu Haja Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia dan juga sehat pasti hari ini Bu ya. Salam sehat, mudah-mudahan sehat terus insya Allah. Amin amin. Amin amin amin. Iya. Kemudian yang ketiga kami sudah bersama Dr. Eka Masita SEMM selaku budayawan di Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya sore ini Bu Dokter Eka? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, tetap semangat dalam mengemban tugas Bu ya. Insya Allah. Iya. Pendengar, terkait dengan perempuan dan juga kepemimpinan dalam budaya Toli-Toli. Saya ke Ibu Eka dulu selaku budayawan. Kita melihat Bu Eka kalau di Kabupaten Toli-Toli khususnya keberadaan perempuan baik itu yang menjadi kepala dinas ataupun juga kepala desa ataupun juga kepemimpinan lainnya itu masih sangat minim. Apakah di Kabupaten Toli-Toli ini masih ada stigma di tengah-tengah masyarakat kita bahwa perempuan itu atau wanita itu hanya sebagai sosok pendamping pria? Ini bagaimana budaya kita di Kabupaten Toli-Toli disikapi hal tersebut Bu? Terima kasih. Kalau untuk sekarang di abad 21 itu sebenarnya tidak ada stigma lagi. Cuman waktu sebelum masuknya Islam itu memang ada. Tetapi dengan perlahan-lahan itu untuk Toli-Toli itu sebenarnya tidak ada lagi. Ini dalam hal di luar dari kodratnya ya. Di luar maksudnya ini dari kepemimpinannya semenjak abad ke-15 itu tidak ada lagi. Cuma mungkin ada beberapa pemikiran yang masih terikat dengan yang namanya teori patriarki, yaitu tentang kultur, hambatan kultur dalam kepemimpinan, di mana bahwa laki-laki dewasa itu yang mengambil kebijakan, sementara perempuan ini hanya mengikuti atau sesuai kebutuhan lah. Tapi sebenarnya dari budaya itu sendiri tidak ada. Walaupun memang wanita itu dituntut tetap harus dia lemah lembut. Dan yang paling dominan itu misalnya dia bisa di sini dia peran dia sebagai domestik ya, domestik budaya, bahwa dia itu bisa membagi waktu antara kerja dia dan tugas dia. Yang mana tugas itu yang sudah menjadi budaya akar bahwa yang mengurus rumah tangga itu adalah perempuan. Iya, tetap kodratnya sebagai seorang perempuan meskipun berkarir begitu Bu ya. Iya, meskipun berkarir. Nah, karena ini mungkin ini kemungkinan banyak yang melihat bahwa wanita itu atau perempuan itu jadi kurang efektif maksudnya karena kan dia harus membagi waktu antara kewajiban dia di rumah dengan dia di kantor. Jadi kalau untuk dari budaya sendiri sebenarnya budaya Toli-Toli itu tidak ada. Cuma ini mungkin dari pemikiran dan kebiasaan sebagian orang saja. Karena kan kita di Toli-Toli ini kan sebenarnya bukan hanya orang Toli-Toli asli. Di sini kan banyak pendatang. Dan pendatang itu terutama misalnya seperti dari Jawa itu kan memang tentang budaya itu masih sangat kuat bagi mereka. Nah, mungkin dalam pengambilan kebijakan untuk pemimpin, karena itu kan ada baper cakatnya, ya mungkin masukan-masukan dari yang lain ini bisa mempengaruhi dalam pengambilan keputusan seperti itu. Dan kalau untuk perempuan Toli-Toli, itu contohnya saja, misalnya dalam pendidikan itu memang dari
berapa tahun yang lalu, mulai dari tahun 70-an, mereka sudah banyak yang kalau untuk bersekolah. Sampai di UGM itu dari tahun 70-an perempuan ada. Seperti itu. Jadi memang ini dari dari kebijakan itu sendiri. Kemudian kenapa perempuan itu kan seperti di birokrasi, mereka cuma banyak menjadi sekretaris. Ya mungkin dari stereotipe ya, kalau tidak salah istilahnya stereotipe, bahwa wanita yang normal itu urusannya cuma administrasi, ya sama dengan itu mengurus rumah tangga. Jadi dari segi budaya memang kita lihat dari 3 topik tadi itu, mulai dari patriarkinya, stereotipenya, dengan peran domestik tersebut. Jadi cuma 3 itu. Tapi intinya kalau kita di budaya toli-toli itu tidak, karena dalam kepengurusan kita saja di Dewan Adat itu antara laki-laki dan perempuan itu seimbang. Cuman di sini dilihat siapa yang mau benar-benar serius untuk memajukan budaya. Cuma dilihat dari situ saja. Baik, saya ke Ibu Haja Leli. Ini bisa dibilang sudah cukup berpengalaman sebagai pemimpin di salah satu dinas di Kabupaten Toli-Toli. Sebenarnya Bu, apa ada kesulitan yang dihadapi ketika menjadi seorang pemimpin? Ini tentunya sebagai kodrat perempuan begitu Bu. Apa ada kendala begitu yang dirasakan? Terima kasih. Kalau yang saya alami, kebetulan saya sudah kalau memimpin dinas sudah tiga dinas. Alhamdulillah sekretarisnya bapak-bapak. Oh iya. Ya, tapi kecuali pernah dinas pemberdayaan perempuan ya perempuan juga. Kalau dalam hal memang ada beberapa, mungkin kalau kesulitan saya rasa tidak ada kesulitan karena untuk Kabupaten Toli-Toli saya lihat yang memegang jabatan selain dari yang eselon 2 ya, yang kepala dinas, yang perempuan-perempuannya eselon 3 juga lumayan sudah banyak, sudah lebih dari persentase mungkin kalau 30% itu dia lebih. Apalagi sekarang eselon 2 itu sudah sekitar 8 orang sekarang ini yang memimpin yang eselon 2B. Terus camat, baru kali ini ada camat perempuan dan ada juga kepala desa perempuan. Jadi untuk Toli-Toli memang tapi kalau untuk kesulitan Bu dalam hal, kecuali untuk beberapa pengambilan keputusan, mungkin kalau perempuan dia mementingkan perasaan, tapi ada yang harus ada ketegasan. Ya beda memang kalau dibanding dengan pejabatnya laki-laki. Tapi ya itulah keseimbangannya itu, kalau dia sekretarisnya laki-laki, ya mungkin kita bisa untuk pengambilan keputusan yang harus tegas, ya memang harus ada pertimbangan-pertimbangan dari pejabat laki-laki. Tapi kalau pejabat perempuan dalam hal kepemimpinan selama ini ya terbantukan dengan adanya pejabat laki-laki, mungkin itu yang saya rasa. Jadi selama ini. Jadi intinya tetap berkomunikasi dengan pihak bapak-bapaknya begitu Bu tetap ya? harus ada hal-hal tertentu yang memang perlu ketegasan gitu. Ya. Baik, saya ke Ibu Andi Irmayanti nih Bu. Bagaimana rasanya Bu ketika dilantik menjadi seorang camat? Tentunya memimpin ada bapak-bapak dan juga ada ibu-ibu di dalamnya. Nah ini yang mungkin agak sedikit ribet karena ibu adalah seorang perempuan, seorang wanita, kemudian bawahannya itu ada bapak-bapak. Bagaimana rasanya ini Bu? Nah, ya, terima kasih. Jadi pertama memang ketika dilantik salah satu kesyukuran juga dan kebanggaan karena untuk camat dari 10 kecamatan, Camat Bolan ini perempuan, jadi sendiri camat perempuan. Tetapi di dalam perjalanan kita bertugas, di sisi lain kita selaku perempuan, kita mempunyai mitra kerja juga laki-laki dan perempuan, dan kita tetap bekerja profesional. Artinya kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Di sisi lain kita seorang perempuan, ada sisi lembut, tetapi kita juga tetap harus ada ketegasan. Nah, oleh karena itu kita di lingkup kantor juga kan tidak hanya sendiri perempuan, tetapi ada beberapa perempuan. Sekretaris camat juga laki-laki. Nah, sehingga kita bagaimana membangun komunikasi. Karena memang kita di wilayah ini
tidak hanya di kantor, tetapi kita berhubungan langsung dengan masyarakat. Masyarakat yang kita hadapi ini kan ya dari berbagai jenis umur, Iya. dengan laki-laki dan perempuan, dari segi usia juga, yang mungkin banyak jauh lebih senior, lebih tua. Tetapi kita bagaimana membangun komunikasi, sehingga nantinya saya yakin dengan komunikasi yang terbangun dengan baik, kita tentu akan bisa secara bersama-sama bagaimana mewujudkan tujuan daripada organisasi kita. Ya, jadi intinya pada komunikasi begitu Ya, Bu ya. oke. Baik, pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada dalam obrolan budaya sore hari ini dari RRI Toli-Toli, perempuan dan juga kepemimpinan dalam budaya Kabupaten Toli-Toli. Saya ke Ibu Dr. Eka, tadi dijelaskan bahwa kalau kita melihat pendidikan bukan hanya pria saja yang boleh menempuh pendidikan dalam bidang yang lebih tinggi, tapi juga wanita. Tapi mengapa ini kalau dalam hal pekerjaan perempuan itu masih ibaratnya di bawah pria begitu Bu? Bisa dijelaskan? Apakah ini kita masih ikut karena perempuan itu harus mengikut pemimpin laki-laki, sama seperti ketika kita berada di rumah, yang memimpin itu adalah laki-laki begitu Bu? Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya itu tadi saya katakan bahwa kalau di birokrasi atau di kantor itu kan kita itu mengikuti kepada si pemakai. Jadi kita itu dipilih. Jadi kita misalnya inilah yang harus menduduki jabatan ini yang menduduki jabatan ini. Jadi sebenarnya kalau untuk perempuan sebenarnya siap. Karena banyak ya perempuan-perempuan yang mampu, yang juga boleh dibilang pendidikannya S2 itu banyak. Iya, mumpuni begitu Bu ya. Mumpuni itu sudah banyak. Tapi memang mungkin pengambil kebijakannya di sini. Apakah kesempatan yang diberikan itu memang masih minim atau kurang? Apakah ini menilai karena pendidikan perempuan itu masih ibaratnya pas-pasan dibandingkan dengan sosok seorang pria begitu Bu? Kalau untuk Toli-Toli itu untuk pendidikan perempuan dengan laki-laki itu seimbang, sama. Jadi laki-laki juga tetap, perempuan cuma mungkin ya itu tadi pengambil kebijakannya, karena kan siapa yang terpilih atau siapa yang dipilih di sininya. Nah mungkin karena tadi ada pemikiran seperti yang saya dikaitkan dengan tadi ketiga teori tersebut, mungkin ada pemikiran bahwa kalau seorang wanita mungkin harus membagi waktu karena dia bukan cuma kalau dia punya tanggung jawab di rumah, atau mungkin karena ketidakmampuan seperti stereotip itu kan dikatakan di situ bahwa seperti mereka itu menganggap perempuan itu kurang tangguh, apalagi kerjanya di lapangan. Nah itu kan dianggap kurang mampu. Padahal kan sebenarnya dari perempuan itu sendiri tidak, karena kalau dilihat kesehariannya perempuan itu kan bahkan di rumah lebih dulu bangun lah, mereka kerja dulu di rumah, kemudian ke kantor. Dan itu sebenarnya mereka bisa membagi waktu. Sebenarnya justru pekerjaan di kantor kalau saya melihat perempuan itu lebih teliti. Dan dalam pengambilan keputusan justru banyak lebih tepatnya. Nah saya tadi mendengar tadi dari Ibu Haja Leli bahwa mungkin dia lebih ke banyak perasaan, itu mungkin. Tapi ada juga yang tidak. Nah ada juga yang tidak, ada juga yang tegas. Alhamdulillah ada juga yang tegas, dan itu memang ada beberapa teman yang memang dia tegas, walaupun menekan tadi yang namanya perasaan itu ditekan. Ya, jadi kembali lagi ke kodrat kita sebagai seorang perempuan yang memang punya perasaan begitu lebih dalam Bu ya, lemah lembut begitu ya. Ya, pendengar dan juga penonton, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam obrolan budaya dari RRI Toli-Toli. Uriari namba no tiga te akuan
Kita masih bersama pendengar dan juga penonton dari RRI Toli-Toli dalam sajian obrolan budaya. Topik kita terkait dengan perempuan dan kepemimpinan dalam budaya Kabupaten Toli-Toli. Saya ke Ibu Haja Leli ini. Tentunya sudah merasakan yang namanya pahit manisnya menjadi seorang pemimpin perempuan. Pernah tidak sih Bu menghadapi yang namanya kontroversi atau mungkin dari bawahannya itu dari pihak laki-lakinya, ibaratnya seperti ini pemimpinnya seorang perempuan, seharusnya kan yang memberi pendapat yang lebih baik atau mungkin ibaratnya punya tanggung jawab yang lebih besar, itu adalah bapak-bapak. Pernah tidak terjadi hal seperti itu Bu? Kalau mau jujur sebenarnya tidak. Tidak Kalau juga Bu menurut ya? saya tidak, karena kalau untuk ukuran Toli-Toli ya, karena ke Toli-Toli ini seperti yang Ibu Dr. Eka bilang tadi, bahwa tahun 70-an itu sudah ada tante-tante saya itu sekolah di Jogja. Ya, jadi maksudnya perempuan-perempuan itu jadi di lingkungan kerja jadi terbawa dari, karena kita mungkin tidak mendominasi yang orang Toli-Toli asli, tidak mendominasi di sini kan, ini banyakan kita seperti Nusantara ini di Toli-Toli ini, karena sudah malah masyarakat Toli-Toli asli itu sudah menikah dengan bukan orang Toli-Toli. Iya, jadi sudah campur begitu Bu ya? Campur. Jadi untuk urusan pekerjaan, urusan dalam hal kepemimpinan, memang ada beberapa ya, tapi mereka mungkin karena bawahan, jadi tetap menghargai apapun keputusan dari pimpinan, tetap mereka menghargai, tapi dengan beberapa mungkin seperti telaan staf atau apa pertimbangan. Kalau kita, kalau seperti saya pribadi, saya sering kan harus diskusikan apapun itu, saya ajak semua teman-teman mau bawahan semua kita diskusikan apapun yang ini. Jadi untuk seperti ada yang menghalangi seperti yang Ibu Ani katakan tadi, alhamdulillah tidak ada, karena masing-masing mungkin memahami tugas pokok dan fungsinya. Jadi masing mungkin dia sebagai bawahan ya dia cuma sekedar memberikan saran, tapi kebijakan dan lain sebagainya itu ada di tangan pimpinan. Iya, sebagai pemimpin tentunya juga harus tegas ini Bu. Nah, bagaimana cara kita agar bisa menjadi pemimpin yang tegas sebagai sosok perempuan begitu Bu? Ya, ketegasan ya dalam hal ya kita kaitkan dengan tupoksi kita juga. Jadi dalam hal mungkin kalau dalam hal sesuai dengan aturan ya, kalau memang tegas, saya juga ya alhamdulillah tegas, bisa ditanya teman-teman di kantor. Tapi tidak juga terlalu lembut. Jadi membawa sifat manusiawi itu ya dibawa kita sesuaikan semua. Jadi ada hal yang perlu tegas memang, jadi mereka juga teman-teman di kantor tahu bahwa ini kalau untuk aturan harus tegas, apapun yang di ini kita harus tegas. Jadi sekalipun itu mungkin bertentangan dengan hati nurani begitu Bu ya. Kita harus tegas. Iya. Ya, terus bagaimana tanggapan dari misalnya bawahannya Bu, ketika bahwa ini loh pemimpin yang tegas, mau tidak mau ya kita harus patuh, walaupun ia adalah seorang laki-laki atau mungkin bapak-bapak ini Bu? Iya, ya mungkin itu saya bilang tadi, karena mereka menyadari tusinya dia, bahwa dia di bawah dari kepala dinas. Nah, jadi tapi alhamdulillah selama ini selama itu, kecuali mungkin sudah bertentangan dengan aturan Bu Adi, mungkin itu mereka, tapi selama ini ya selama tidak bertentangan dan perlu ada hal-hal yang kita ambil kebijakannya dengan tegas ya, mereka mendukung selama ini. Begitu. Iya, saya ke Ibu Andi Irmayanti ini. Ya Bu, ini kan selaku wanita karir juga tentunya sebagai seorang ibu rumah tangga, bagaimana mengimbangi antara karir dan juga keluarga selama ini Bu? Ya, jadi kita selaku perempuan memang selain karir kita juga punya tugas tersendiri sebagai ibu rumah tangga. Kebetulan saya punya 2 anak yang masih kecil-kecil. Nah, kita tentunya ketika diberikan tanggung jawab dan amanah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di karir, kita tentunya harus melaksanakan itu karena kita sudah diberikan tanggung jawab dan kita menerima tanggung jawab itu. Otomatis kita harus konsisten dan komitmen akan tanggung jawab itu sendiri. Akan tetapi tidak melupakan tugas dan tanggung jawab kita juga, baik sebagai
mitra suami atau sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Nah, tentunya saya selaku camat perempuan di dalam melaksanakan tugas ini juga tidak bisa melupakan, artinya tetap memperhatikan keluarga, dan kita pasti sudah mempunyai trik-trik tersendiri, strategi bagaimana membagi waktu. Jadi karir tidak mengganggu keluarga, keluarga pun tidak mengganggu karir kita. Bagaimana kita mengatur waktu kita, karena saya yakin ketika ada komunikasi di dalam keluarga juga terbangun, tentu akan ada saling pengertian, dan tentunya kita juga saling memaklumi, saling memahami ketika memang kita harus bertugas di luar jam, misalnya jam kantor, ya tentu harus ada saling pengertian juga dari keluarga. Dan itu juga pun harus saya sampaikan ke anak-anak, bahwasanya orang tua, terutama saya sebagai ibu, mempunyai tugas seperti ini. Dan saya yakin dengan anak-anak yang usia, mungkin sekarang kan anak-anak ini lebih cerdas lagi menerima. Ketika kita menjelaskan yang sebenarnya, saya yakin insya Allah anak-anak juga akan mengerti. Iya, bagaimana rasanya Bu? Berat tidak menjadi wanita karir, kemudian juga kita tidak melupakan kodrat kita sebagai ibu rumah tangga begitu? Kalau saya secara pribadi berat juga tidak. Artinya kita jalani, kita nikmati saja apa yang menjadi tugas kita sekarang, tanggung jawab kita, dan tentunya saya berusaha semaksimal mungkin semuanya berjalan. Karir saya juga jalan, kemudian keluarga juga bisa, artinya tetap saya perhatikan, tetap juga memperhatikan tugas saya di keluarga. Jadi memang mungkin akan ada waktu-waktu mungkin, artinya yang harus dikorbankan, tetapi kita sisa bagaimana itu kembali lagi, bagaimana mengkomunikasikan dengan keluarga. Mungkin kalau misalnya anak-anak membutuhkan kita di hari-hari libur, contoh, misalnya tetapi weekend begitu Bu, misalnya weekend, tetapi karena kita ada tanggung jawab kerjaan yang memang harus juga dilaksanakan pada hari itu, ya tentunya saya selaku orang tua juga bagaimana memberikan pengertian ke anak-anak, mungkin kita bisa ambil di waktu lain. Iya, mereka pernah komplain tidak Bu, misalnya, wah ini mama repot terus atau sibuk terus di kantor, kapan punya waktu buat kita begitu? Ya, jadi kan sekarang ini anak-anak sekarang ini memang lebih kritis lagi. Jadi terkadang memang ada protes-protes seperti itu. Bunda ini pasti mau sibuk lagi kegiatan ini lagi, pasti Bunda mau kemana lagi. Tetapi ya itu kembali lagi bagaimana kita menyampaikan ke anak-anak kita supaya bisa dimengerti bahwasanya seperti inilah kondisi Bunda dan Ayah mempunyai tanggung jawab di kantor, tidak hanya di keluarga saja. Iya, tapi tanggung jawab juga kepada bangsa dan juga negara kita Bu ya. Siap. Ya, pendengar, kita pasti di obrolan budaya untuk hari ini tentunya berbicara terkait dengan perempuan. Perempuan punya tanggung jawab yang begitu besar sebagai ibu rumah tangga, kemudian juga sebagai wanita karir, di mana kita punya tanggung jawab yang begitu besar. Kepemimpinan kita sebagai seorang perempuan di tengah budaya yang tengah berkembang semakin pesat. Tentunya masih ada stigma-stigma di tengah masyarakat bahwa perempuan itu adalah sosok yang lemah. Ya, saya ke Ibu Eka lagi nih, selaku memang budayawan juga ya Bu ya. Bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Toli-Toli, Buol dan juga Parigi Motong dan juga pendengar di seluruh Indonesia bahwa stigma tersebut sudah salah Bu ya, sudah keliru. Sebenarnya masyarakat itu punya tempat yang sama, baik laki-laki maupun juga perempuan. Perempuan itu bisa memimpin. Jadi kalau misalnya ada anggapan dulu-dulu mengatakan bahwa perempuan itu adalah orang kedua begitu. Sekarang sudah lebih maju lagi nih. Nah, bisa dijelaskan apa sebenarnya yang menjadi hambatan-hambatan sehingga perempuan itu masih dinomorduakan? Pendidikan sudah setara, kemudian juga mungkin dari segi kemampuan sebagai seorang ibu kita juga bisa mengimbangi waktu kita untuk berkarir di luar. Bisa dijelaskan Ibu Eka? Terima kasih. Jadi begini, saya ini kan budaya. Saya kilas balik dulu ke abad ke-13. Jadi di abad ke-13 itu sampai abad 14 itu memang perempuan toli-toli suaranya tidak bisa didengar itu. Bahkan wajahnya tidak bisa dilihat. Jadi mereka itu kalau keluar memakai kain yang hanya kelihatan mata. Tetapi setelah abad ke-15 masuknya agama Islam ke Toli-Toli itu sudah mulai berubah karena kan mereka sudah mempelajari tentang Islam. Jadi tetapi walaupun begitu budaya Toli-Toli itu disesuaikan dengan mayoritas
waktu itu agama Islam, karena agama Islam yang pertama masuk di Toli-Toli. Nah, sejak itu sampai abad zaman kerajaan itu mulai banyak suara perempuan itu sudah mulai didengar. Ya. Mulai dari Tauboki Sinti Bantan Intan Matia Matapis, Tauboki Sanggeleng, sampai yang kesini itu sampai Tauboki Isang, itu semua itu mereka itu walaupun memang boleh dikatakan tidak terlalu, keputusan mereka itu tidak terlalu didengar, tapi tetap mereka itu dalam istilah Jawa itu garwa, tetap mereka itu dimintahkan pendapat. Ya. Nah, seperti itu. Itu salah satu termasuk nenek ubahnya Ibu Haja Leli itu Tauboki Isang, Aisyah, Tauboki Konde. Nah, itu pernah ada cerita bahwa jangankan si bapaknya si raja ini ya, anaknya saja itu apabila mau mengambil keputusan kadang dia meminta pendapat si ibunya ini. Jadi memang setelah abad ke-15 itu memang sudah, ini belum RA Kartini ada. RA Kartini itu kan di abad 19. Nah, itu. Jadi memang untuk Toli-Toli boleh dikatakan cuma karena memang orang Toli-Toli ini mungkin sedikit, tetapi sebenarnya kebudayaan mereka itu sudah maju. Cara berpikir mereka itu sudah terbuka. Mereka itu tidak ada lagi antara perbedaan, ya kecuali ya itu kodratnya perempuan menyusui melahirkan, itu kan memang kodratnya wanita. Tapi kalau kayak memasak, mencuci, itu kan sebenarnya bukan kodrat wanita kan, intinya dalam agama Islam kan bukan. Nah, itu mereka itu bekerja sama kadang, membersihkan rumah. Jadi memang untuk budaya Toli-Toli mereka itu melihat wanita cuma dari melahirkan, menyusui saja dan hamil. Jadi 3 faktor itu saja yang membedakan antara pria dan wanita. Tetapi sementara dari segi kemampuan, cara berpikir, hak dan kewajiban, ya masing-masing ada. Itu sudah ada aturannya. Jadi karena sekarang kita sudah di abad 21, jadi mungkin 22 ya sekarang 2000 ya abad 22. Mungkin kepada misalnya pengambil kebijakan atau kepada masyarakat, janganlah merasa bahwa oh saya perempuan, saya cukup sekolahnya SMP atau SMA karena ujung-ujungnya pasti ke dapur juga. Oh itu tolong dihilangkan pikiran seperti itu. Karena kita sekolah itu sebenarnya bukan mau mencari gelar atau mencari apa. Yang utama dalam pendidikan adalah merubah pola pikir. Nah, jadi merubah pola pikir dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga pun, apabila kita tidak mempunyai pengalaman, tidak mempunyai pola pikir, itu kita akan didikte dari A sampai Z oleh suami. Iya, kalau mendapat suami yang pengertian, kalau tidak, nah bisa-bisa kita akan ditendang kan sebagai perempuan, makanya maksudnya ditendang keluar rumah intinya begitu. Makanya jadi untuk perempuan terutama generasi muda, tolong selesaikan pendidikan minimal S1, karena itu akan merubah pola pikir, cara berpikir kita bagaimana, pengambilan keputusan kita bagaimana. Jangan hanya berpikir perempuan tetap ke dapur, tidak seperti itu. Dan untuk para pengambil kebijakan, tolong dilihatlah kita ini perempuan, karena dalam pekerjaan juga insya Allah bisa membagi waktu antara di rumah dengan di kantor. Jangan karena kita perempuan dianggap bahwa kita ini tidak layak atau lemah, itu tidak seperti itu. Baik, Ibu Eka, sebenarnya apa yang perlu dilihat oleh pemangku kebijakan kita supaya bahwa perempuan itu punya nilai yang setara, bahwa perempuan juga harus lebih maju begitu di zaman sekarang. Ini zaman milenial di mana perempuan juga tentunya harus lebih maju lagi, bukan hanya laki-laki yang selalu berada di atas, tapi juga perempuan bisa setara. Ya itu misalnya seperti ini coba lihatlah dari cara berpikir, misalnya seperti asesmen itu kan sekarang kan eselon 3 pun sudah di asesmen. Namun kemungkinan juga yang fungsional juga dilihat, jadi tolong dilihat dari cara berpikirnya lah, seperti itu. Dan saya yakin kalau dari cara berpikir antara misalnya 10 pria 10 wanita itu pasti tidak akan beda cara berpikirnya. Justru malah kalau kita lihat wanita itu lebih bagus cara berpikirnya itu. Itu karena kenapa itu, Bu?
memutuskan demikian bahwa perempuan itu lebih bagus cara berpikir? Karena begini, saya baca beberapa jurnal tentang gender. Nah, memang dari hasil penelitian perempuan itu lebih teliti. Intinya satu, dia lebih teliti. Nah, namanya pejabat ya, terutama eselon 2 itu kan mereka kan hanya menandatangani. Nah, kebanyakan itu harusnya harus teliti. Kalau untuk wanita dia lebih teliti. Seperti itu. Oke, baik. Pendengar dan juga penonton, kita masih bersama dalam obrolan budaya. Menarik sekali apa yang kita bahas sekaitan dengan perempuan dan juga kepemimpinan dalam budaya Toli-Toli. Saya ke Ibu Haja Leli lagi nih. Tentunya menjadi pemimpin bukanlah perkara yang mudah begitu Bu ya. Ada tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi. Nah, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pemerintah, ini sebenarnya apa yang perlu kita lakukan agar kita itu tetap selalu bukan disegani, tapi bagaimana ada rasa penghormatan begitu yang mungkin bisa ditanamkan kepada seluruh bawahannya begitu Bu. Bahwa ini loh perempuan masa kini juga bisa menjadi pemimpin. Kalau pendapat saya pribadi, mungkin yang pertama itu kita memberi keteladanan. Jadi kalau kita memberi keteladanan, walaupun dalam masalah waktu ya, karena waktu itu kalau perempuan kan terkadang kita itu terkendala di waktu, karena sambil mengurus rumah dulu, beres-beres rumah dulu baru kita punya waktu. Apalagi ada yang bilang kalau waktu malam, misalnya seperti Ibu Camat ini waktu malam yang waktunya laki-laki, tapi kalau kita memberikan contoh bahwa kita bisa pun di waktu kapanpun, di waktu apapun, pengambilan keputusan apapun, saya rasa itu memberikan suatu penghargaan, apresiasi dari bawahan bahwa oh atasan saya ini walaupun dia perempuan tapi dia dalam hal apapun tidak ada perbedaan, cuma kodratnya saja dia sebagai perempuan. Tapi untuk hal apapun kita sama saja dengan laki-laki, mungkin itu saja. Kita memberikan keteladanan yang pertama dan memberikan ya itu karena kita memberikan contoh yang bahwa sesuai dengan tupoksi kita ya. Nah, jadi dalam hal apapun waktu dan lain sebagainya kita cuman bedanya ya seorang wanita dan seorang laki-laki. Ada tidak Bu selama menjadi pemimpin ada yang membangkang khususnya dari bapak-bapak atau laki-laki nih Bu? Misalnya ada yang keberatan, wah susah mau diatur begitu. Itu kan tergantung dari mungkin selama ini yang susah diatur itu kalau staff. Karena ya itu kan namanya kita bawahan kita itu macam-macam karakter toh. Nah, jadi ada yang karakternya ditegur satu kali langsung mendengar, ada juga yang nanti beberapa kali. Ya kalau memang hal itu harus beberapa kali, ya saya mungkin pendekatan pertama pendekatan secara kekeluargaan. Nah, itu bedanya kalau dengan laki-laki, kita secara kekeluargaan dulu, secara manusia, secara perempuan dulu. Mungkin kalau kita dengan metode kita yang lemah lembut dan menempatkan diri seperti kalau seandainya di bawah seperti posisi dia, kita menempatkan diri itu pasti dia juga akan orang bilang barasa bahwa memang betul apa yang Ibu bilang. Nah, itu kalau saya juga bilang begini, kalau saya tidak kasih contoh kan itu sama dengan bertentangan. Jadi saya juga bilang begini tapi harus kasih contoh juga. Iya, ketika Ibu bersikap tegas, pernah tidak merasa was-was ketika berada di luar rumah, misalnya jangan sampai ada ancaman begitu, atau misalnya diibaratkan dihadang begitu di tengah jalan. Ada tidak Bu perasaan takut atau mungkin was-was karena kebijakan yang sudah diambil sebagai seorang pemimpin perempuan begitu? Ya manusiawi kalau ada perasaan was-was, apalagi saya sendiri, ya. Jadi wajar kalau dalam hal apapun itu berjalan di luar dari urusan kantor ada perasaan gitu. Tapi alhamdulillah selama ini Toli-Toli kan aman. Jadi ya mudah-mudahan tidak terjadi. Itu saja. Jadi berharap perlindungan kepada Yang Maha Kuasa begitu pada intinya Bu saja, ya. Iya. Saya ke Ibu Andi Irmayanti ini, Ibu seberapa penting sih pendidikan sebagai seorang perempuan? Ini kenapa kita harus capek-capek belajar, sementara kan kita ujung-ujungnya juga ya mau tidak mau tetap ke dapur, ngurus anak, ngurus keluarga begitu. Ini kalau kita melihat zaman sekarang ini kan perempuan bisa dibilang wah sudah ada yang jadi presiden, jadi menteri, bahkan juga jadi wali kota, gubernur dan lain sebagainya, semua perempuan ada. Bisa dijelaskan Bu seberapa penting arti pendidikan bagi perempuan? Jadi pendidikan itu memang sangat penting. Khususnya bagi perempuan. Pendidikan ini kan memang kita tanamkan baik kepada anak kita laki-laki ataupun perempuan,
khususnya misalnya ke anak ya. Ya. Tetapi untuk secara umum ke perempuan memang ini sangat penting karena pendidikan inilah yang akan membantu kita nantinya untuk kita bersaing di era milenial seperti ini. Ya. Karena nantinya kita dinilai tidak dari jenis kelamin laki-laki perempuan, tetapi bagaimana kecakapan kita nantinya. Nah, tentunya kita bisa kalau pendidikan kita juga terpenuhi. Jadi artinya tentunya kita berharap perempuan-perempuan di sini seperti yang Ibu tadi sampaikan, Ibu dokter, bahwasanya kodrat memang kita perempuan kan itu 3, melahirkan, menyusui. Nah, itu yang membedakan. Tetapi pendidikan ini sangat penting karena inilah yang nantinya yang akan mengangkat kita perempuan, mengangkat diri kita sendiri selaku perempuan untuk bersaing. Iya. Dan tidak usah takut untuk bersaing dengan ini karena memang nantinya yang akan dilihat itu bagaimana kita dari ilmu kita, kecakapan kita. Iya. Oleh karena itu saya berharap sebenarnya perempuan ini justru lebih menggenjot lagi di dunia pendidikan, bagaimana lagi kita untuk mengikuti pendidikan-pendidikan, jangan hanya misalnya sudahlah cukup sampai misalnya di SMA atau S1, kalau memang ada kesempatan silakan lanjut S2, S3. Iya. Tapi kalau melihat fenomena sekarang Bu, apakah tidak kebanyakan perempuan yang sudah berada di posisi atas, tapi melupakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga begitu. Anak-anak sudah diabaikan, kadang sudah lupa masak begitu. Bahkan juga ada perempuan yang berkarir sampai tidak tahu menahu mengenai masakan kesukaan suami begitu, anak-anak. Nah, benar tidak pendapat seperti itu Ibu Andi? Ya itu kembali lagi ke diri masing-masing perempuan atau sebagai istri, karena kita kan tentu semuanya tahu bahwasanya perempuan atau wanita karir ini khususnya yang berkeluarga kan kita harus tahu posisi kita dulu, tidak hanya di karir tetapi ada keluarga dan itu menjadi komitmen kita di dalam keluarga juga. Artinya ya kembali lagi ke diri perempuan itu masing-masing. Nah, tentunya kita tidak berharap ketika kita berkarir ada anak-anak yang terabaikan atau keluarga yang terabaikan, karena tidak ada artinya karir bagus ketika keluarga kita hancur. Jadi semuanya harus seimbang. Jadi Bu, harus seimbang. Keluarga juga bisa kita antarkan dengan baik, kemudian karir juga tentunya bisa berjalan dengan baik. Kalau semuanya lancar, semua pasti bahagia dunia akhirat Bu ya. Insya Allah, amin. Insya Allah, amin. Ya, pendengar dan juga penonton, menarik sekali apa yang sudah kita bahas dalam obrolan budaya. Kita berada di closing statement. Saya ke Ibu Dr. Eka ini selaku budayawan, apa hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan perempuan dan juga kepemimpinan dalam budaya kita saat ini? Terima kasih. Jadi tadi seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa untuk budaya kita Toli-Toli ini khususnya itu sebenarnya tidak ada perbedaannya dari ketiga kodrat sebelumnya itu. Jadi untuk wanita atau perempuan yang sekarang mungkin masih boleh dibilang ABG atau silahkan untuk belajar yang baik, sekolah setinggi mungkin atau semampunya. Kemudian setelah misalnya sekolah silahkan mencari pekerjaan yang pastinya pekerjaan yang halal di sini. Dan untuk pengambil kebijakan juga, pemangku kebijakan sebenarnya juga iya boleh dikata sudah banyak ya kepala dinas sekarang perempuan ya. Mungkin kalau memang masih ada ya jangan melihat dari laki-laki atau perempuan, tetapi siapa yang paling mampu, itu intinya. Siapa yang paling bisa, jangan melihat oh dia laki-laki harus diutamakan. Tidak seperti itu, karena kita perempuan juga insya Allah itu bisa untuk membangun daerah. Iya, ada hal yang ingin disampaikan kepada pemangku kebijakan bahwa ini loh perempuan zaman sekarang juga itu mampu dalam segala hal Bu. Ya itu tadi itu sudah seperti tadi. Jadi misalnya dalam jangan melihat dari laki-laki atau perempuan, tapi lihatlah dari kemampuannya. Insya Allah perempuan itu pasti mampu, dan untuk membagi waktu dengan keluarga juga pasti bisa seperti itu. Insya Allah berilah kita perempuan ini peluang untuk membangun daerah. Itu saja. Yang pasti perempuan bisa Bu. Ya, insya Allah perempuan pasti bisa. Iya, saya ke Ibu Haja Leli, ada hal-hal yang ingin disampaikan Bu terkait dengan perempuan dan juga kepemimpinan dalam kaitan budaya kita ini. Mungkin pesan saya kepada perempuan-perempuan di Toli-Toli,
tuntutlah ilmu karena itu merupakan bekal. Kalau kita tidak berilmu, apa yang akan kita lakukan dengan apa yang akan kita capai kalau Iya. kita tidak berilmu. Jadi silahkan tuntutlah ilmu, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin wanita yang cerdas dan menciptakan generasi yang lebih berkualitas. Jadi beberapa contoh sudah ada di daerah sini karena ada beberapa contoh perempuan yang dulu yang perempuan dalam kepemimpinan. Jadi itu mungkin jadi pemacu, mungkin motivasi kepada anak-anak perempuan kita karena jangan sampai, karena ini biasanya menghambat anak-anak ini hamil di luar nikah, yang nikah muda. Jadi janganlah sebaiknya mereka menuntut ilmu untuk bekal diri, dia mempersiapkan diri, harga dirinya dan lain sebagainya supaya dia bisa bersaing juga dengan kaum laki-laki Dan untuk siap menjadi pemimpin, siap Bu, menjadi ya? pemimpin perempuan. Amin. Ya, saya ke Ibu Andi Irmayanti. Hal yang ingin disampaikan khususnya bagi perempuan-perempuan kita ini, Bu. Bagaimana memotivasi diri agar bisa menjadi seorang pemimpin yang sukses begitu? Jadi pesan saya atau yang ingin saya sampaikan untuk kaum-kaum perempuan, mari kita membekali diri kita lagi bagaimana membangun citra diri yang positif sebagai kaum perempuan sehingga pada akhirnya nanti kita mampu bersaing dan tentunya kita berharap akan banyak lagi pemimpin-pemimpin perempuan yang akan dilahirkan di Kabupaten Toli-Toli. Amin, amin. Ya, tentunya apa yang sudah kita bahas begitu menarik. Perempuan begitu hebat. Perempuan punya kekuatan yang begitu besar sebagai seorang wanita karir, sebagai seorang ibu rumah tangga, bahkan menjadi seorang pemimpin. Kami berharap apa yang kami sampaikan dalam obrolan budaya hari ini bisa bermanfaat. Akhirnya mewakili kerabat kerja dari Kabupaten Toli-Toli, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondong